Tetap kita sigap sambil konsultasi ke dokter, tetap diberikan anti nyerinya. Oh, gitu. Iya. Ini kebetulan ruang Bougainville ini ruang bedah. Intinya kita lebih mengutamakan kenyamanan, keamanan pasien sama petugas, seperti itu. Untuk masalah fasilitas, saya sudah koordinasi dengan manajemen. Ya seperti biasa kita penyelesaian secara bertahap, tidak langsung. Ini mulai penataan ruangan, fasilitas standar sudah dikoordinasi sama pihak manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aliman Hayat di acara Haisam Prabu. Pemirsa, hari ini kebagian Karu ruang bedah. Ruang Bougainville. Ruang Bougainville, ruang bedah. Saya bersama Ibu Bu Uut. Karu ruang Bougainville sudah berapa tahun? Ini tahun ketiga. Di ruang ini. Di ruang Bougainville bedah. Sebelumnya saya ini di ruang penyakit dalam 17 tahun. 17 tahun? Iya. Jadi di sini sudah di 20 tahun? Kira-kira segitu. Awalnya masuk di ruang di ruang apa tadi Bu? Bougainville. Yang 17 tahun? Di atas itu penyakit dalam. Dalam baru 3 tahun di sini dan sekarang di pasar untuk menjadi Karu. Iya. Yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas di situ. Bu Uut, pemirsa. Lagi ketemu Pak Baiti. Assalamualaikum Pak Baiti. Waalaikumsalam Pak Liman. Pak Kiai juga. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Baiti ini kalau Pak Baiti ini kan malam ke rumah sakit, siang ke rumah sakit, orang ketabrak diurus, orang sakit perut diurus gitu kan. Ini urusan Karu, Bu ini karu bedah. Pernah nggak punya pengalaman dan punya cerita terkait dengan pelayanan di ruang bedah ini? Ya, terima kasih Pak Liman. Saya memang tiap malam, tiap pagi, tiap hari itu Pak Liman. Terus satu Bu Karu, saya ini ingin memberi masukan kepada Bu Karu ini Pak Liman. Ketika orang itu keluar dari bedah, sudah dibedah, sudah operasi, itu kan masuk ke ruangannya Bu Karu. Itu kebanyakan itu Bu Karu, bukan semuanya ya. Maaf, bukan semuanya. Artinya ketika orang itu masuk ke ruangan Bu Karu, ini agar dipantau. Ini biasanya itu obat bius itu ketika setengah jam apa berapa jam itu, 1 jam itu kan masih enak-enak saja, tidak ada sakit apa, kan itu. Oh, sepakat kentut. Gitu loh, ya. Nah setelah itu kadang dari perawat ini tidak memantau. Ini seumpama kurang memang 1 jam mau habis, itu jangan sampai 2 jam baru dikasih obat lagi untuk meringankan sakit tadi itu. Gitu. Itu hanya masukan Bu. Artinya ini yang tidak terpantau kita aslinya. Ketika orang sudah dioperasi, itu 1 jam setelah itu kan sakit. Nah, ketika sakit itu sigap. Begitu Pak Liman. Itu sempat mengeluh ke Pak Baiti. Ya. Setelah berkonsultasi ke dokter mestinya harus apa gitu? Obat itu apa yang dimasukkan itu? Ada pelayanan medis yang tidak sigap dilakukan. Ya, gitu. Ini menarik catatannya. Pak Kiai, siap. Di komisi D itu terkait dengan urusan semua pelayanan kesehatan kan banyak dipantau. Terkait dengan urusan masalah membedah ini kan sebetulnya tidak banyak Bu ya. Kalau yang bedah ini sketchy biasanya. Pak, yang lama itu irna. Nah kalau yang ini sketchy dan memang tidak banyak yang bisa memantau. Pak Kiai, apa yang ingin disampaikan terkait urusan pelayanan di sini? Ya, terima kasih Mas Aliman. Kalau barusan yang disampaikan oleh Bapak Zubaidi ini adalah pasca dari operasi, ya. Pasca dari operasi ya sudah dijelaskan oleh Pak Baidi, keluhan-keluhan yang dari masyarakat, mungkin keterlambatan obat biusnya dan sebagainya. Kalau saya lain, Pak, saya justru menemukan hal kadang-kadang yang menjadi ini keluhan juga dari masyarakat. Masyarakat itu ketika menghadapi mau
dibedah, mau dioperasi, ini ketakutan, Pak Ali. Takut ya? Ketakutan. Prengis. Nah, oleh karena itu mungkin dari pihak rumah sakit ini bisa memberikan edukasi juga kepada calon yang mau dioperasi, dibedah, diberi himbauan atau diberi kata-kata semangat atau ritualnya, motivasi, Sekotako gitu. ya, atau disuruh berdoa dan sebagainya. Jadi ini menurut saya. Tapi tidak harus mencengkeain. ini. Tapi situasi itu nyata loh. Iya, iya, iya. Betul ini Pak Kiai, betul loh. Dan bisa juga berakibat terhadap pelayanan di sana. Mau kita takut. Jadi dokter ada dia, ya. Intinya Mas Aliman, Ya, ya. intinya dari pihak rumah sakit ini harus menyiapkan mental, Ya. mental dari pasien yang mau dioperasi, karena harus betul-betul mentalnya harus kuat gitu loh, Pak. Kalau nggak itu Pak Kiai ya, Ya, siap. namanya catatannya. Kalau yang Pak Baiti tadi Ya, pasca, ya. ini Sebelum pra. Ya. Bu Karu, saya ceritakan dong dan gambarkan terkait dengan urusan pelayanan yang diberikan oleh ruang Bougainville. Apa SOP secara umumnya dan pakemnya di situ pelayanan yang diberikan di sana itu, karena dan penyakit apa saja yang dibedah di sana, apakah seluruh bedah di sana apa gimana? Silakan gambarkan Bu Uut. Terima kasih Pak sama Pak Liman. Mohon izin saya menjawab. Di ruang Bougainville itu kebetulan ruang bedah. Perlu mulai 1 Juni ini bedah kumpul di B atas atau ruang Bougainville. Ini kebetulan bedah dewasa, perempuan sama laki-laki itu ngumpul. Semua kasus bedah, kecuali kasus bedah objin. Apa itu? Objin itu obstetrik ginekologi. Itu ada tersendiri. Itu di ruang cempaka atau ruang Penyakit apa itu, Bu? Oh iya. objin. Apa penyakit? Kandungan. Hah? Kandungan. Oh, kandungan. Melahirkan. Melahirkan. Kandungan. Orang lahir. Camat berbaik. Objin. Sudah lahiran yang tidak dibedah di ruang Bougainville. Iya. Lanjut. Kebetulan untuk tindakan bedah ini ada tindakan operasi yang elektif sama situ. Elektif tuh. Kalau elektif itu terencana. Ini direncanakan per poliklinik. Jadi di poli itu dimantapkan, termasuk pemeriksaan semuanya, termasuk KIE, komunikasi tentang persiapan operasi, terus KIE. Surapa kedua Oh ya. Baru ke kita. Poli yang kedua itu situ. Itu tindakan operasi yang segera dilakukan. Itu biasanya lewat UGD. Udah ada. Ya. Perlu tindakan yang Dua jenis itu biasanya dari sini, yang Iya. hilang di sini. Iya. Untuk kasus bedah biasanya Pak banyak. Ya kasus bedah umum biasanya apendisitis akut, terus orto ya fraktur, kayak tulang-tulang itu patah. Mau kalau buang bukan kue itu pak buang itu. Tulang. Patah tulang. Perkemihan. Oh, Itu perkemihan. bahasa medis, Pak Liman. Bahasa medis. Tapi intinya pelayanan di sana itu semua bedah yang di situ selain kelahiran ada di sana. Iya. Dan yang menjadi catatan anggota komisi D tadi itu pasca dan pra itu apa yang selama ini yang diberikan oleh ruangan itu? Sebenarnya Pak, pada saat pasien meskipun kalau kalau darurat memang dari UGD ya, itu harus situ segera dikerjakan. Kalau pasien-pasien Apa biasanya kalau situ segera. Situ istilahnya. Kalau Bukan situ ya? Situ. kalau elektif itu terencana. Biasanya dari poli ada yang dari FO ngirim ke ruangan. Kita KIE keluarga, komunikasi edukasi termasuk persiapan operasi ulang seperti apa, jadwal operasi untuk besoknya, persiapannya apa, sudah dijelaskan semua. Ada Pak Kiai. Siap. Ada Pak Kiai. Alhamdulillah. Cuma lebih dua. Motivasi ada pada saat. Mau kalau kengko cari dua bu siap ya, deku ya. Oh, enggak. Bang Yano deku. Orang ke model edukasinya itu loh. Mau kalau kengko beritahu begitu Bu. Ini jangan ngeter. Besok sampean mereka main di operasi.
jam sekian. Di rumah mana mau lihat kaca jadi beritahu sujud Dari mentalnya Pak, iya. Maksudnya masuk ya, saya ingin menyampaikan pola gitu ya. Pola yang diberikan masukan oleh Pak Kiai ini sebetulnya cara edukasinya jangan semacam itu. Harus ada pola-pola bisa menaikkan mental, bisa dengan doa dan lain-lain. Gambarkan dong gimana cara memberikan edukasi itu. Untuk yang elektif, ya. Elektif itu edukasinya emang pembelajarannya memang poli Pak. Kita hanya pemantapan aja di ruangan. Terus tetap kita sebagai perawat kan emang 24 jam di ruangan. Ya tugasnya perawat emang edukasi Pak, komunikasi seperti itu, termasuk persiapan banyak berdoa seperti itu. Ada ritualnya masuk. Ada doanya cuma Kiai tak diundang. Pantauannya bisa lihat lah meskipun di sini tidak terlalu banyak fokus dipantau ya pelayanannya di sini sedikit nanti dipantau. Udah berdua pun. Iya. Jadi maksudnya begini, kalau memang tidak ada tua, mungkin kepo kau. Itu yang elektif ya. Kalau yang seperti ini kasus, kalau yang seperti ini katanya ini pengalaman yang kan Bu apa namanya, karena ketidaksigapannya perawat, maka orang itu asal sakit nyok kabibun. Ini gara-gara kesalahan dari perawat yang tidak sigap. Anunya Pak Bayi itu gimana bisa kok bisa begitu? Ini kan pasien operasi itu ada efek pembiusan anestesi. Kadang anestesi. Bius. Jadi pada saat operasi emang tidak kerasa. Setelah 1-2 jam baru efek anestesi emang hilang. Baru itu kerasa nyerinya. Tapi tetap kita sebagai perawat ada advis dari dokter, ada terapi dari dokter untuk setelah efek biusnya hilang, kita ada terapi anti nyerinya. Tapi itu kan dari efek bius minimal 6 jam baru kita berikan. Iya. Kalau ketika sebelum 6 jam itu sakit, seumpama. Ketika dari 5-6 jam itu 5 jam itu sakit, itu tindakan itu apa dari perawat? Itu maksud saya begitu Pak. Kalau memang itu harus memenuhi dengan 6 jam. Ketika 5 jam saking lo minta ampun orang itu sampai nangis sampai telepon saya, itu bagaimana tindakan? Gitu loh maksudnya. Tetap kita sigap sambil konsultasi ke dokter, tetap diberikan anti nyerinya. Gitu. Tapi tetap kita konsultasi ke dokternya dulu. Biasanya seperti itu. Artinya setiap tindakan medis harus konsultasi ke dokter. Iya. Lopah emang cabut TV Bu ya. Lo emang kompak TV. Ini Bu selama ini Bu Ut sebagai karu yang setiap hari ketemu dengan orang, dengan pasien dan macamnya. Yang sering diomongin masalah apa? Yang sering diomongin oleh pasien dan keluarga apa masalah biasa? Sebenarnya kamar Pak. Kamar. Iya. Kamar Pak. Fasilitas berarti Bu ya. Sebenarnya di saya itu kelas 3, kelas 1 sama kelas 2 ada. Cuma karena membludak pasien yang orang-orang ini banyak yang bedah, kasus bedah juga banyak. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu kita isi kelas 3. Seperti itu. Kadang yang kelas 3 itu biasanya isi 5, sekarang isi 7. Karena prinsipnya kan tidak boleh nolak pasien. Iya, betul. Seperti itu. Itu berjalan sejak kapan? Sejak Ibu di sana atau sebelumnya? Sebelumnya sudah berjalan, Pak. Sudah begitu ya. Apalagi ada program muhasib. Semakin banyak Bu ya. Banyak. Mestinya menurut Bu Uut yang sudah ada di situ di karo ruangan itu, skemanya berapa? Skemanya harus bagaimana? Sebenarnya ya Pak ya, kalau kelas 3 kan isinya kan 5 seharusnya di satu ruang. Ruang 5. Mungkin Pak Bedi sudah pernah ke ruangan seperti apa ruangan di ruang Bougainville seperti itu. Skemanya mestinya 5 satu ruangan ya. Iya. Sekarang sering isi 7 atau 10? 7. Yang ada ruang 1 emang isinya itu 9. Itu bukan kesehatan, memang kemampuannya gitu tuh sementara Bu ya. Artinya tidak dalam konteks kesengajaan layanan, tapi memang kemampuan di sini yang belum menjadi catatan Bu ya. Yang lain yang jadi keluhan selain dari urusan perkamaran.
sebenarnya itu aja. Pernah ada nggak orang yang protes di situ Bu karena salah apa namanya salah bedah? Selama saya jadi kado buat insya Allah enggak ya? Belum pernah. Alhamdulillah. Semoga enggak pernah. Amin, amin. Ya. Pak Pedi, apa yang ingin disampaikan lagi terkait masalah Terakhir ya. Terkait masalah ini cukup. Nah, ini gini, ini mudah-mudahan ketika berdena podcastnya sekarang ini Pak Aliman di apa namanya? Bougainville ini lebih baik. Dan tadi itu yang saya maksud tadi itu Bu, agar ruangan Bougainville ini tidak terulang kembali kayak itu. Itu aja. Ya. Oke, silakan. Ya, siap. Apa ingin ditegaskan? Ini mestinya harus ada sebuah formula yang utuh, tidak memberikan persiapan yang pra itu yang elektif, khusus yang elektif. Saya lagi ngapalin elektif dan situ. Yang khusus yang elektif itu apa perlu untuk berikan masukan lebih tegas lagi, yang kalau yang dulu kan minta semuanya dibanyakin doa ya. Entah sekarang itu jadi atau tidak kurang tahu saya. Apakah ini justru harus dimajukan di ruang sana orang biar berdoa atau salah satunya seperti itu mungkin Pak Aliman. Sebab seperti ini Pak Aliman. Ini sama halnya dengan orang mau naik haji Bu. Orang naik haji sama halnya orang naik haji minta doa sama orang. Doakan Iya doakan saya gitu. Nah, orang ini ya kalau mau dioperasi Pak siapapun ketakutan susah Pak gitu loh. Jadi harus dimotivasi, dia didorong, dikasih semangat. Nah, salah satunya misalkan nulis di SMS doakan saya besok saya ini mau dioperasi. Ini sering baca-baca di media-media di WhatsApp dan sebagainya deh. Ya, kira seperti itu. Nanti masalah apa teknisnya kita serahkan kepada pihak rumah sakit. Dan harapan saya ke depan apa yang disampaikan oleh Bu Uut, karena rumah sakit RSUD Bangkalan ini masih kekurangan kamar yang termasuk fasilitas, memang ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Bangkalan. Mudah-mudahan Bu ya ke depannya rumah sakit di Bangkalan ini bisa diperluas. Saya dengar ya katanya ada lahan di sebelah utara sini. Seperti ini harus dibeli Bu. Kalau bisa dibeli ini untuk memperluas rumah sakit di Kabupaten Bangkalan untuk jangka panjang Mas Aliman. Saya kira ini harapan dari saya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Bu Uut, ini catatannya dicatat kan? Sebelum apa namanya sebelum operasi. Sebelum selesai. Dokter bedah itu untuk rumah sakit ini dalam pelayanan perbedahan selama ini yang dilayani oleh Ibu Uut tercukupi, memenuhi atau bagaimana? Dokter bedahnya? Ini kebetulan dokter bedah umumnya sudah ada 3 Pak. Urologi perkemiannya ada 2, ortopedi untuk tulang, ahli tulang itu ada 2. Menurut saya sudah cukup. Selama ini tidak pernah ada pasien yang terbengkalai? Insya Allah tidak pernah. Aku berpasien saklar, karena 2 pun ada enggak ya? Betul, kita konsultasi ke penanggung jawab. Karena dokter bedah ini kan spesialis di terbatas. Berarti terpenuhi di sini ya? Apa namanya mencukupi? Oke, Bu silakan sampaikan keinginan sampean, harapan sampean, atau apa yang ingin disampaikan oleh Bu terkait dengan urusan Karo Lamboyan, Bougainville. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kebetulan ruang Bougainville ini ruang bedah. Intinya kita lebih mengutamakan kenyamanan, keamanan pasien sama petugas, seperti itu. Untuk masalah fasilitas, saya sudah koordinasi dengan manajemen. Ya seperti biasa kita penyelesaian secara bertahap, tidak langsung. Ini mulai penataan ruangan, fasilitas standar sudah dikoordinasi sama pihak manajemen, seperti itu. Untuk masalah SDM sama terutama administrasi, saya mungkin ditambah seperti itu. Oh ditambah? SDM administrasinya? Iya. Karena di ruangan
bedah itu Pak, regulasi pasien kan cepat. Jadi SDM kan harus mobile untuk pasien ke kamar operasi. Berapa petugas itu? Teman-teman nakes di situ yang di ruang masih 26. Itu masih kurang Pak untuk. Mestinya bisa normal menurut Ibu? Ini dengan kapasitas pasien sekarang itu 45. Ini aslinya jumlah TT Bougainville itu 42. Saya tambah extra bed 3 jadi 45. Selalu full Pak. Dari 26 ini mestinya yang logis dan normal berapa SDM yang dibutuhkan di sini? Tambah 5 ya enggak apa-apa. 5. Iya. Intinya posisi 24 sekarang posisi. Iya, 26. 26 kurang 5 35. Iya. Ini catatan ini. Karena ini sebetulnya yang akan berakibat langsung dengan pelayanan. Tapi saya juga menyambung ini Pak Liman. Jadi saya kepada direkturnya ini agar untuk tahun ini bisa mengambil lagi nakes itu untuk orang-orang yang kekurangan kayak gini loh Pak. Bukan kita ini perlu materi, bukan loh Pak Liman. Nantinya ini Bu Uut ini kan sudah keluhannya. Ini harus loh Pak Liman. Ini yang dibutuhkan tenaga medis yang administratif atau tenaga nakes ini? Apa nakes ini? Nakes sementara. Nakes. Iya. Pemirsa 5 ya. Mestinya kalau 5 bisa untuk melayani secara normal itu ya. Tapi untuk sementara kan masih bisa terlayani ya. Iya. Kekurangan 5 itu dong hitungannya Bu Uut. Lo sampai beda pasien kelar-kelar enggak kan? Enggak Bu ya. Tapi sarang Rahman, sarang. Oke. Itu saja. Cukup ya. Pemirsa, ini catatan dan ini akan menjadi catatan lagi oleh Komisi D dan dipantau selanjutnya. Dan masing-masing karo nanti biar bercerita terkait dengan urusan bagaimana kerjanya dan kinerjanya di situ, karena di pihak lain apalagi Komisi D dan masyarakat minta pelayanan itu semaksimal dan sempurna. Sementara kita jarang untuk menanyakan bagaimana sebetulnya fasilitas SDM, fasilitas dan yang lain-lain. Mudah-mudahan dari podcast ini bisa ada tidak lanjut dan semoga semakin terus Amin. lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.